Halo Bung Rocky, kita kembali ngobrol, nggak apa-apa lah. Ini menjelang Lebaran, tapi tetap aja ngomongin presiden karena namanya tahun politik ya. Dan kalau kita menyimak pernyataan eh, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan saya kira ini mau nggak mau kita mesti lihat ini adalah pernyataan dari Ibu Megawati, karena kalau nggak pasti akan dipanggil, kena tegur seperti efek Rudi gitu ya. Ada beberapa benang merah yang saya kira sekarang udah makin jelas. Satu, bahwa PDIP itu nanti akan baru bicara, ini menurut versi Hasto ya, PDIP akan bicara koalisi setelah mereka menentukan siapa calon presidennya. Itu satu. Yang kedua, kata Hasto, kita udah punya pengalaman lah soal kalau waktu ditanya wartawan apakah itu soal Ganjar, kata dia kita udah punya pengalaman lah soal presiden yang punya modalnya elektabilitas dan pencitraan. Ini kok saya mikir-mikir, ini dia ngomongin Ganjar tapi sekaligus nyindir Pak Jokowi begitu. Saya kira kalau ini kita bikin satu guesstimation itu Ya, ya, ya. antara guessing dan estimasi. Jadi menduga sambil mengukur. Kalau Ganjar yang diajukan, ukuran estimasinya nggak dapat, guessingnya mungkin iya tuh. Kita hanya menduga, tapi tidak bisa mengukur. Karena diam-diam kita tahu Pak Jokowi akhirnya menganggap Ganjar itu juga tidak disiplin tuh. Kenapa dia memihak Mega padahal Jokowi lagi berupaya untuk konfrontasi dengan Mega dalam soal Israel itu kan. Jadi pasti ada kekecewaan besar pada Pak Jokowi menganggap Ganjar kok nggak konsisten juga, hanya demi mempertahankan elektabilitas versi lembaga survei dia mesti memihak pada Ibu Mega tuh. Walaupun Ganjar menganggap ya saya otonom mengatakan itu, tapi tetap Jokowi merasa Ganjar secara objektif dalam pikiran Jokowi itu nggak mungkin dia kendalikan sepenuhnya itu. Dan itu sebetulnya alasan bagi Jokowi untuk cari tokoh lain yang dia perlu endorse itu. Dan banjir endorsement akhirnya pindah pada Prabowo. Megawati juga melihat hal yang sama, bahwa nggak bisa Ganjar karena udah terlalu jauh permainan ini. Kalau Megawati balik lagi pada Pak Ganjar, lalu orang akan hina Megawati bahwa ternyata akhirnya Ibu Mega menyerah pada elektabilitas, bukan pada Soekarnoisme itu, atau bukan pada dalil-dalil integritas PDIP. Jadi itu yang ada di depan mata kita. Nah kalau Hasto yang ngomong, kita mau duga dengan kuat, Pak Hasto ini mempromosikan Puan atau seseorang dari internal yang bukan Puan. Kan itu yang terjadi kan. Nah kita mau duga misalnya kalau Puan yang dipromosikan, kita tahu Mbak Puan nggak naik-naik elektabilitasnya tuh. Jadi mesti ada kejutan sebetulnya dari dalam PDIP supaya ada sinar yang tiba-tiba bercahaya, dan itu lebih mungkin kita bayangkan siapa tokoh internal dari PDIP. Jadi di dalam logbooknya Ibu Mega cuma Mbak Puan atau Prananda, kan cuma itu. Jadi sangat mungkin akan bergeser pada Prananda. Misalnya kita cuma guesstimation aja tuh. Puan nggak akan naik kalau dia jadi presiden, kecuali Puan dititipkan pada tongkat komandonya Pak Prabowo, itu bisa aja tuh. Tetapi saya membayangkan kalau Prananda diajukan, orang akan, ya siapa itu Prananda? Justru dengan mempertanyakan itu timbul kuriositas baru kan. Lalu dalam waktu 6 bulan diajukanlah semacam proyek untuk mempromosikan Prananda sebagai penerus ide Soekarnoisme. Jadi ini cuma soal momentum. Orang anggap ya Prananda who, sama seperti dulu waktu Jimmy Carter mau diajukan sebagai presiden, orang bertanya Jimmy who, karena si Carter dianggap ini orang desa tiba-tiba masuk dalam politik Partai Demokrat. Tapi ternyata bisa dibuat di make up itu sehingga terjadi pembalikan simpati pada Jimmy Carter. Hal yang sama juga bisa dipraktekkan di PDIP. Tetap Prananda orang tahu samar-samar. Justru kesamar-samaran itu yang membuat orang merasa oh memang dari awal Ibu Mega mempersiapkan Prananda tuh. Dan kita tahu di dalam PDIP faksi Prananda dan faksi Puan itu bersaing juga. Kita tahu lah, nggak mungkin PDIP nggak ada faksionalisme semacam itu. Jadi kejutan pertama kita mau tunggu memang akan dari internal. Tinggal kita mau lihat yang internal itu yang bisa memenuhi seluruh aspek yang dimaksudkan oleh Ibu Mega, yaitu orang yang tidak ada pencitraan. Ya kalau itu Mbak Puan juga pencitraannya gila-gilaan tuh. Jadi sangat mungkin ada kader lain yang saya sebut namanya tadi Prananda akan diajukan. Ini semua kita sebut sebagai analisis saja. Kita nggak dapat bocoran. Cuma mau
analisis dari perspektif yang diajukan sebagai prasyarat bahwa dia bukan pencitraan, bukan orang yang pokoknya harus dari dalam internal dan kukuh memahami Marhainisme. Ya, nah ini menarik nih kalau Anda sebutkan begitu, karena bagaimanapun juga dalam politik kita, apalagi PDIP, saya kira kental dengan kosmologi Jawa. Dan di Jawa itu kan selalu ada istilah yang namanya satrio piningit. Ini kalau ini itu yang digunakan, saya kira pas Jangan banget. tambah-tambahkan. Ya, enggak, ini pas banget kan. Dia memang selama ini kan Iya betul. simpan, dia tidak pernah muncul dalam kebijakan dalam sebagai pejabat publik, bahkan di acara-acara PDI pun dia hanya muncul acara tertentu ketika ulang tahun dan sebagainya. Jadi saya kira memang ini kita dari sisi komunikasi politik saja ya, kita bicara marketing politik nih tepatnya gitu ya. Ini enak banget Bung. Saya udah terbayang begitu Anda bicara tadi, saya udah dapat clue nih. Ini sebenarnya the real Satrio Piningit, kira-kira begitu. Ya saya bilang jangan ditambah-tambahkan, nanti dianggap FNN itu punya akses langsung ke Ibu Mega, kan enggak begitu, justru PDIP yang memarahi FNN. Tapi karena kemampuan analisis, ketajaman visi akademis, kita mau uji itu, maka timbul istilah tadi itu Satrio Piningit, hal yang memang mendasar juga mewarnai PDIP kan. Selalu ada semacam ya versi kejawen yang lebih politis itu Satrio Piningit yang memang dipingit untuk diajukan di dalam momentum yang radikal kan. Jadi kita mau cari radikal momentumnya apa, yaitu keinginan PDIP untuk mengeluarkan kartu trufnya ini Satrio Piningit timely pada waktunya tuh. Dan sekarang mulai terjadi kasakusuk itu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita lakukan semacam promosi awal atau semacam apa namanya filler apa tuh thriller atau apa namanya teaser aja dulu lah kita sebut. Teaser aja dulu deh, teaser buat ada kemungkinan seorang Satrio Piningit akan diucapkan oleh Ibu Megawati dalam waktu dekat ini. Kira-kira begitu judulnya ya. Oke, kita tapi tinggalkan soal pingit memingit tadi ya, tapi kita kembali ke realitas kalkulasi dengan basis pernyataan itu, kalkulasinya politik berdasarkan basis dari pernyataan dari Hasto. Kan kalau kemudian Anda tadi kan menyebut bahwa sangat mungkin kalau tetap Puan ya mungkin bukan nomor satu, artinya mungkin dia bisa dipasangkan dengan Pak Prabowo dan itu sangat mungkin begitu ya. Tetapi menjadi pertanyaan kita, apa mungkin masa PDIP tiba-tiba mengumumkan itu bukan presiden tapi calon presiden? Kan rasanya nggak mungkin juga begitu. Ya itu masalahnya kan, mestinya PDIP konsisten, yang dia mau calonkan adalah presiden bukan wakil presiden kan. Kalau wakil presiden ya udah itu hak dari presiden yang sekarang punya tiket itu Prabowo untuk minta oke PDI boleh nggak saya minta Bu Puan, kan etikanya begitu kan. Atau diam-diam memang udah diatur bahwa Mbak Puan akan ada di situ maka akan dipindah tuh. Tetapi orang menunggu calon presiden, dan kalau calon presidennya Mbak Puan ya orang merasa iya dari awal juga kita tahu itu, tapi itu nggak mampu, nggak cukup itu untuk membuat apa namanya istilah filsafatnya tremendum, membuat orang bergetar tuh, membuat fascinosum, orang terpengaruh, terperangah lalu bergetar tuh, Prananda itu nanti dibikin soundbite lagi tuh, kan itu intinya. Tetapi tetap persaingan antara faksi di PDIP berlanjut, kan ada yang menganggap ya Mbak Puan aja tuh. Jadi kita mau baca sebetulnya mengintip kecemasan PDIP sendiri melalui komentar mereka ini kan kita membaca Bambang Pacul punya pikiran, Pak FX Rudi punya pikiran, Hasto ya udah inflasi cara dia ngomong itu kiri kanan menceng nggak jelas apa tuh. Itu menandakan bahwa Ibu Mega lagi melakukan topo broto itu ya, berdiam diri untuk minta wangsit, semoga dapat keheningan, masuk di dalam situasi sangkan paraning dumadi, kira-kira begitu lah. Berat ini. Tapi begini, saya kira ada satu titik yang kita sepakati dulu dengan apa prinsip yang disampaikan oleh Ibu Megawati seperti dikatakan Hasto. Satu, calon presiden itu bukan hanya modal pencitraan. Yang kedua soal elektabilitas. Saya kira dalam hal ini kita sepakat. Saya kira itu lebih real, lebih konkret kita bicarakan, Bu Prof. Iya, itu kalau modal pencitraan, ya pasti Ganjar udah out di situ kan, Ganjar pencitraan gila-gilaan. Tetapi juga konsisten, Puan juga modal pencitraan kan, begitu dasarnya kan. Kalau soal elektabilitas ya mungkin Puan nggak dianggap, Ibu Mega bilang ya elektabilitas Puan masih bisa dibuat belakangan. Tetapi tetap kita mesti kasih clue bahwa PDIP menginginkan seseorang yang betul-betul baru, fresh,
dan bisa membelah Mayapada perpolitikan Nusantara. Kira-kira kita pakai bahasa Jawa aja, Mayapada perpolitikan Nusantara. Oke, dari sini sebenarnya kita mulai dapat clue bayangan-bayangan, artinya tidak seperti dibayangkan semula bahwa akan ada koalisi besar seperti bahwa semua ada dua faksi, ada satu kubu, ada Anies Baswedan, dan satu sisi koalisi besar, karena kelihatannya PDIP tentu saja punya agenda sendiri yang tidak selalu sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi gitu ya. Meskipun saya membaca, Pak Jokowi nanti itu sama Bu Megawati itu seperti ibu dan anak, dan pilihan Pak Jokowi itu pasti akan sebagai anak ya akan sesuai dengan pilihan ibu. Saya kira nggak seperti itulah ya hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati hari ini. Ya, saya melihat satu aspek yang kita sebutkan aja, bahwa keterangan PDIP dia akan menghitung koalisi setelah calon presiden dia ucapkan. Itu bagus, itu yang betul sebetulnya. Yes. Tetapi di dalam keadaan real politik sekarang, memang ya kalau PDIP mengajukan koalisi, siapapun yang dicalonkan, entah Prananda atau Puan, pasti koalisinya dengan Gerindra. Kan itu dasarnya tuh kan. Yang menganggap memang itu ada unsur aspek Pak Jokowi endorse, tetapi dia lebih rasa aman dengan Gerindra tuh. Karena Gerindra udah stabil, partainya udah jelas. Jadi Prabowo dan Megawati sebetulnya yang jadi kingmaker sekarang kan. Apapun Prabowo merasa saya pasti jadi presiden. Dengan siapa? Ya dengan Puan udah pasti, karena itu Ibu Mega udah kasih sinyal tuh akan berkoalisi setelah diajukan calon presiden. Dan kalau calon presidennya dianggap tidak mampu elektabilitasnya, ya udah wakil presiden nggak apa-apa. Demikian juga dengan Prananda. Jadi kelihatannya yang paling stabil sekarang adalah komunikasi diam-diam antara PDIP dengan Gerindra. Dia yang lebih kuat. KIB, koalisi besar ini ya itu tempelan aja di situ tuh untuk menjadikan Prabowo tebengan dari partai-partai kecil. Kalau kemudian Cak Imin menyatakan bahwa ini KIR ini akan segera dapat tambahan anggota baru, yang pertama kali bergabung adalah Golkar. Ya kalau Golkar kemudian bergabung ke koalisinya PKB dan Gerindra, ya nggak ada artinya lagi PAN dengan P3, tinggal ikut aja kan gitu. Ada kalkulasi semacam statistik kecil bahwa udah gue pasti menang kalau Gerindra, PKB, Golkar cukup lah, yang lain-lain ngapain sih nebeng di situ, kan gak ada gunanya juga sebetulnya kan. Jadi selesai. Demikian juga Mega, soal elektabilitas selesai, masing-masing mampu untuk dapat 20% itu. Tinggal keterangan bersama supaya publik nggak kaku untuk melihat bahwa ternyata Puan itu tidak diajukan sebagai presiden, tapi sebagai calon wakil presiden kan. Itu real politik begitu. Tetapi kalau PDIP mau konsisten, dia mesti ajukan juga tokoh yang lain, Prananda, yang mungkin lebih bisa dijadikan alat negosiasi lebih dalam. Jadi kelihatannya yang sudah stabil adalah potensi koalisi antara Gerindra dan PDIP setelah PDIP mengucapkan calonnya tuh. Nah kalau itu terjadi akan ada kecemburuan dari partai-partai kecil, PAN misalnya, P3, macam-macam. Karena bagi Gerindra dia cukup berkoalisi dengan Golkar udah selesai itu, atau dengan PKB apalagi itu. Jadi yang akan terjadi Golkar, PKB, Gerindra sama-sama cari semacam memorandum of understanding untuk berdamai dengan PDIP. Itu bukan berdamai dalam arti ya udah PDIP kalau nggak bisa jadi calon presiden ya bikin aja blok dengan kita dan Puan jadi wakil presiden atau Prananda jadi wakil presiden. Tetapi kita juga mau tunggu keunikan dari PDIP kan. Ada hal yang kadang-kala sifatnya metafisik. Mega tiba-tiba menganggap bahwa dia inspirasinya baru dapat 2 jam sebelum calon presiden diucapkan. Ya udah, kita tunggu tapa berata itu. Tapi tetap politik sangat menarik kalau PDIP ajukan calon presiden, sehingga nggak tergantung pada ini cuma Prabowo versus Anies, Anies versus Ganjar nggak ada. Jadi saya tetap beranggapan makin banyak calon, mungkin sekarang ya 3 terjadi. Tapi kalau ada yang keempat misalnya itu bagus juga. Supaya kita memulai satu tradisi bahwa jangan soal politik itu sekedar dihasilkan melalui percaloan di antara partai. Ada fungsi masyarakat sipil, ada fungsi akademisi yang memungkinkan kita lihat Indonesia bisa ditumbuhkan kembali di dalam keberagaman pandangan hidup dan pandangan politik. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Tetap 0%. Ini hati nurani demokrasi dan 0%. Yes, thank you. Ya.